Pernahkah Anda membayangkan terbangun di suatu pagi dan menyadari bahwa hidup yang Anda kenal telah berubah total? Mungkin karena kecelakaan, bencana, atau perjuangan panjang melawan ketergantungan yang akhirnya mencapai titik nadir. Itu adalah pertanyaan yang sangat mendalam, Alex. Situasi seperti itu bukan hanya tentang menghadapi masalah, tapi tentang kehilangan arah dan fungsi diri dalam masyarakat yang terus berjalan. Tepat sekali, Robin. Dan itulah mengapa hari ini kita akan membahas sesuatu yang sangat krusial, namun sering kali terabaikan, yaitu konseling rehabilitasi. Kita akan membedah apa bedanya dengan konseling biasa. Saya senang kita membahas ini. Banyak orang berpikir konseling itu sama saja dimanapun, tapi konseling rehabilitasi memiliki kedalaman dan kompleksitas yang sangat spesifik, terutama soal pemulihan fungsi. Nah, bicara soal fungsi, saya baru saja membaca tentang perbedaan antara konseling sekolah dan rehabilitasi. Robin, bagi orang awam, bukankah keduanya sama-sama membantu orang yang sedang kesulitan? Secara filosofis mungkin iya, Alex. Namun, konseling rehabilitasi adalah layanan profesional yang fokusnya memulihkan fungsi psikologis, sosial, akademik, hingga vocational setelah seseorang mengalami gangguan atau trauma hebat. Tunggu, jadi fokusnya bukan cuma menyelesaikan masalah yang ada di depan mata? Misalnya, kalau seseorang stres karena pekerjaan, itu bukan rehabilitasi, kan? Benar, itu mungkin konseling umum. Dalam rehabilitasi, tujuannya adalah mengembalikan kemampuan klien untuk menjalankan peran dan tanggung jawab mereka sehari-hari yang sempat hilang atau terganggu secara signifikan. Saya mulai paham. Jadi, kalau di sekolah, konselor lebih fokus pada perkembangan siswa. Seperti membantu mereka memilih jurusan atau mengatasi konflik pertemanan, ya? Tepat sekali, Alex. Konseling sekolah itu sifatnya lebih ke arah developmental atau perkembangan dan preventif, atau pencegahan supaya masalah kecil tidak menjadi besar di masa depan. Sedangkan rehabilitasi itu lebih ke arah curative, seperti mengobati sesuatu yang sudah patah dan mencoba menyambungnya kembali agar bisa berfungsi lagi. Analogi yang bagus. Konseling rehabilitasi itu bersifat curative, pemulihan, dan yang paling penting adalah reintegrative. Membantu orang tersebut masuk kembali ke dalam mesin masyarakat. Menarik sekali istilah reintegrative itu. Jadi tantangannya bukan cuma di dalam diri si klien, tapi juga bagaimana dunia luar menerima mereka kembali, ya Robin? Betul, Alex. Bayangkan seorang penyintas narkoba yang baru keluar dari pusat rehabilitasi. Dia tidak hanya butuh mental yang kuat, tapi juga butuh cara untuk beradaptasi dengan lingkungan yang mungkin masih memandangnya sebelah mata. Wah, itu pasti berat sekali. Lalu, bagaimana dengan istilah counseling crisis rehabilitasi? Saya sering mendengar itu di berita saat ada bencana besar atau kejadian luar biasa. Counseling crisis itu adalah unit gawat daruratnya dunia counseling. Ini diberikan kepada individu yang mengalami kondisi krisis berat, seperti korban kekerasan, penyintas bencana, atau bahkan percobaan bunuh diri. Jadi tingkat kedaruratannya jauh lebih tinggi daripada saat seorang siswa datang ke ruang BK karena bingung mau kuliah di mana, ya. Sangat berbeda, Alex. Di sekolah, konselor punya waktu untuk melakukan asesmen bertahap. Tapi dalam krisis rehabilitasi, prioritas utamanya adalah keselamatan dan stabilisasi kondisi klien saat itu juga. Berarti seorang konselor rehabilitasi harus bisa berpikir sangat cepat di bawah tekanan. Seperti dokter bedah yang harus segera menghentikan pendarahan. Persis. Mereka harus memastikan klien tidak menyakiti diri sendiri atau orang lain sebelum bisa masuk ke tahap pemulihan jangka panjang. Stabilisasi emosi adalah kunci utama di tahap awal. Robin bisa berikan contoh nyata yang membedakan pendekatan sekolah dan rehabilitasi, supaya pendengar kita bisa membayangkannya dengan lebih jelas. Oke, begini. Bayangkan ada siswa yang bingung memilih jurusan kuliah. Itu konseling perkembangan biasa. Fokusnya adalah eksplorasi minat dan bakat untuk masa depan. Oke, itu cukup simple. Lalu bagaimana kalau skenario-nya kita ubah menjadi sesuatu yang lebih kompleks? Nah, bayangkan remaja yang sama, tapi dia baru saja selesai menjalani rehabilitasi narkoba. Dia mengalami kecemasan berat, takut kambuh lagi, dan merasa semua orang di sekolah menjauhinya. Wah, itu level masalahnya sudah jauh berbeda. Dia bukan cuma bingung soal masa depan, tapi dia sedang berjuang untuk bertahan hidup di masa sekarang. Benar, itulah yang kita sebut kompleksitas masalah. Konselor rehabilitasi harus menangani trauma, risiko relapse, hingga masalah penolakan sosial secara bersamaan. Mendengar penjelasanmu, sepertinya konselor rehabilitasi tidak bisa bekerja sendirian, ya?
bebannya terdengar terlalu berat untuk dipikul satu orang. Kamu benar sekali, Alex. Inilah ciri khas lainnya. Konseling rehabilitasi itu kerjasama multidisiplin. Kita bicara soal kolaborasi dengan dokter, psikolog, pekerja sosial, bahkan keluarga. Jadi makanya seperti membentuk sebuah tim elit untuk membantu satu orang bangkit kembali. Ada yang menangani medisnya, ada yang sosialnya, dan ada yang psikologisnya. Tepat. Karena masalah yang dihadapi klien rehabilitasi biasanya menyentuh banyak aspek kehidupan. Kalau cuma satu sisi yang diperbaiki, kemungkinan untuk jatuh lagi akan sangat besar. Saya jadi berpikir, Robin, keterampilan apa sih yang harus dimiliki seorang konselor rehabilitasi? Pasti bukan cuma sekadar menjadi pendengar yang baik, kan? Tentu saja lebih dari itu. Mereka harus menguasai manajemen risiko, teknik stabilisasi emosi, dan pemahaman mendalam tentang trauma. Mereka juga harus paham soal relapse prevention atau pencegahan kekambuhan. Pencegahan kekambuhan itu kedengarannya sangat teknis. Apakah itu berarti mereka harus tahu pemicu-pemicu kecil yang bisa membuat klien drop lagi? Betul. Dan mereka juga harus punya kemampuan koordinasi yang luar biasa untuk menjembatani antara dokter, keluarga, dan mungkin tempat kerja atau sekolah si klien. Berarti konselor rehabilitasi ini semacam manager project untuk kehidupan seseorang yang sedang dibangun ulang, ya Robin? Wah, saya suka istilah itu, Alex. Manager project kehidupan. Karena mereka memang merancang strategi agar klien bisa kembali produktif dan memiliki makna hidup lagi. Tapi Robin, kalau kita bicara soal konseling sekolah lagi, bukankah mereka juga punya peran penting dalam mencegah siswa agar tidak sampai masuk ke tahap butuh rehabilitasi? Oh, sangat penting. Konselor sekolah adalah garda terdepan. Jika mereka bisa mendeteksi masalah sejak dini, mereka bisa mencegah krisis besar terjadi. Itu adalah nilai dari layanan preventif. Jadi, meskipun metodenya berbeda, tujuannya sebenarnya sama ya, yaitu kesejahteraan psikologis individu tersebut. Persis. Keduanya ingin klien mencapai keberfungsian hidup yang optimal. Bedanya hanya pada titik mana mereka mulai mengintervensi dan seberapa dalam kerusakan yang harus diperbaiki. Saya jadi teringat diskusi antara dua konselor, Pak Arif dan Bu Rina. Pak Arif yang terbiasa di sekolah merasa sangat tercerahkan saat mendengar penjelasan Bu Rina tentang rehabilitasi. Iya, diskusi seperti itu sangat penting agar tidak ada gap antara konselor sekolah dan rehabilitasi. Kolaborasi mereka bisa membuat layanan bantuan jadi lebih berkesinambungan. Bayangkan jika seorang siswa yang butuh rehabilitasi mendapatkan dukungan yang tepat dari sekolahnya, karena konselor sekolahnya paham proses rehabilitasi. Itu akan sangat membantu proses pemulihan, kan? Sangat membantu, Alex. Seringkali proses pemulihan gagal karena saat klien kembali ke lingkungan asalnya, seperti sekolah, lingkungannya tidak siap mendukung. Benar juga. Jadi, rehabilitasi itu bukan cuma soal menyembuhkan orangnya di dalam ruangan tertutup, tapi juga menyiapkan panggung dunianya agar dia bisa tampil lagi. Itulah inti dari reintegrasi. Dan itu membutuhkan empati yang luar biasa besar dari semua pihak, bukan hanya dari konselornya saja. Robin, saya ingin menggali lebih dalam soal aspek vocational dalam counseling rehabilitasi. Kenapa itu dianggap sangat penting dalam proses pemulihan? Karena bekerja atau memiliki kesibukan yang produktif memberikan rasa harga diri pada manusia. Tanpa itu, seseorang akan merasa tidak berguna, dan itu adalah pemicu depresi yang besar. Jadi membantu seseorang mendapatkan pekerjaan kembali setelah kecelakaan hebat, misalnya. Itu adalah bagian dari tugas konselor rehabilitasi. Benar. Mereka membantu klien menilai kembali kemampuan apa yang masih mereka miliki, atau melatih keterampilan baru yang sesuai dengan kondisi fisik atau mental mereka yang sekarang. Ini benar layanan yang komprehensif ya. Saya mulai melihat bahwa konseling rehabilitasi ini adalah jembatan antara keputusasaan dan harapan baru. Kalimat yang indah, Alex. Dan jembatan itu harus dibangun dengan fondasi yang sangat kuat, karena beban emosional yang lewat di atasnya sangatlah berat. Bicara soal beban emosional, bagaimana konselor rehabilitasi menjaga kesehatan mental mereka sendiri? Menangani kasus trauma berat setiap hari pasti melelahkan. Itu tantangan nyata. Mereka harus memiliki resiliensi diri yang tinggi dan sistem pendukung yang baik. Seringkali mereka juga butuh supervisi untuk memproses emosi mereka sendiri. Ternyata menjadi pahlawan di balik layar pemulihan seseorang itu tidak mudah ya. Ada harga yang harus dibayar berupa energi emosional yang besar. Betul, tapi melihat seseorang yang tadinya hancur bisa kembali tersenyum dan menjalani hidup secara mandiri,
Itu adalah bayaran yang tidak ternilai bagi seorang konselor. Pernahkah Anda membayangkan terbangun di suatu pagi dan menyadari bahwa hidup yang Anda kenal telah berubah total? Mungkin karena kecelakaan, bencana, atau perjuangan panjang melawan ketergantungan yang akhirnya mencapai titik nadir. Itu adalah pertanyaan yang sangat mendalam, Alex. Situasi seperti itu bukan hanya tentang menghadapi masalah, tapi tentang kehilangan arah dan fungsi diri dalam masyarakat yang terus berjalan. Tepat sekali, Robin. Dan itulah mengapa hari ini kita akan membahas sesuatu yang sangat krusial, namun sering kali terabaikan, yaitu konseling rehabilitasi. Kita akan membedah apa bedanya dengan konseling biasa. Saya senang kita membahas ini. Banyak orang berpikir konseling itu sama saja dimanapun, tapi konseling rehabilitasi memiliki kedalaman dan kompleksitas yang sangat spesifik, terutama soal pemulihan fungsi. Nah, bicara soal fungsi, saya baru saja membaca tentang perbedaan antara konseling sekolah dan rehabilitasi. Robin, bagi orang awam, bukankah keduanya sama-sama membantu orang yang sedang kesulitan? Secara filosofis mungkin iya, Alex. Namun, konseling rehabilitasi adalah layanan profesional yang fokusnya memulihkan fungsi psikologis, social, akademik, hingga vocational setelah seseorang mengalami gangguan atau trauma hebat. Tunggu, jadi fokusnya bukan cuma menyelesaikan masalah yang ada di depan mata? Misalnya, kalau seseorang stres karena pekerjaan, itu bukan rehabilitasi, kan? Benar, itu mungkin konseling umum. Dalam rehabilitasi, tujuannya adalah mengembalikan kemampuan klien untuk menjalankan peran dan tanggung jawab mereka sehari-hari yang sempat hilang atau terganggu secara signifikan. Saya mulai paham. Jadi, kalau di sekolah, konselor lebih fokus pada perkembangan siswa. Seperti membantu mereka memilih jurusan atau mengatasi konflik pertemanan, ya? Tepat sekali, Alex. Konseling sekolah itu sifatnya lebih ke arah developmental atau perkembangan dan preventif, atau pencegahan supaya masalah kecil tidak menjadi besar di masa depan. Sedangkan rehabilitasi itu lebih ke arah curative, seperti mengobati sesuatu yang sudah patah dan mencoba menyambungnya kembali agar bisa berfungsi lagi. Analogi yang bagus. Konseling rehabilitasi itu bersifat curative, pemulihan, dan yang paling penting adalah reintegrative. Membantu orang tersebut masuk kembali ke dalam mesin masyarakat. Menarik sekali istilah reintegrative itu. Jadi tantangannya bukan cuma di dalam diri si klien, tapi juga bagaimana dunia luar menerima mereka kembali, ya Robin? Betul, Alex. Bayangkan seorang penyintas narkoba yang baru keluar dari pusat rehabilitasi. Dia tidak hanya butuh mental yang kuat, tapi juga butuh cara untuk beradaptasi dengan lingkungan yang mungkin masih memandangnya sebelah mata. Wah, itu pasti berat sekali. Lalu, bagaimana dengan istilah counseling crisis rehabilitasi? Saya sering mendengar itu di berita saat ada bencana besar atau kejadian luar biasa. Counseling crisis itu adalah unit gawat daruratnya dunia counseling. Ini diberikan kepada individu yang mengalami kondisi krisis berat, seperti korban kekerasan, penyintas bencana, atau bahkan percobaan bunuh diri. Jadi tingkat kedaruratannya jauh lebih tinggi daripada saat seorang siswa datang ke ruang BK karena bingung mau kuliah di mana, ya. Sangat berbeda, Alex. Di sekolah, konselor punya waktu untuk melakukan asesmen bertahap. Tapi dalam krisis rehabilitasi, prioritas utamanya adalah keselamatan dan stabilisasi kondisi klien saat itu juga. Berarti seorang konselor rehabilitasi harus bisa berpikir sangat cepat di bawah tekanan. Seperti dokter bedah yang harus segera menghentikan pendarahan. Persis. Mereka harus memastikan klien tidak menyakiti diri sendiri atau orang lain sebelum bisa masuk ke tahap pemulihan jangka panjang. Stabilisasi emosi adalah kunci utama di tahap awal. Robin bisa berikan contoh nyata yang membedakan pendekatan sekolah dan rehabilitasi, supaya pendengar kita bisa membayangkannya dengan lebih jelas. Oke, begini. Bayangkan ada siswa yang bingung memilih jurusan kuliah. Itu konseling perkembangan biasa. Fokusnya adalah eksplorasi minat dan bakat untuk masa depan. Oke, itu cukup simple. Lalu bagaimana kalau skenario-nya kita ubah menjadi sesuatu yang lebih kompleks? Nah, bayangkan remaja yang sama, tapi dia baru saja selesai menjalani rehabilitasi narkoba. Dia mengalami kecemasan berat, takut kambuh lagi, dan merasa semua orang di sekolah menjauhinya. Wah, itu level masalahnya sudah jauh berbeda. Dia bukan cuma bingung soal masa depan, tapi dia sedang berjuang untuk bertahan hidup di masa sekarang. Benar, itulah yang kita sebut kompleksitas masalah. Konselor rehabilitasi harus menangani trauma,
risiko relapse, hingga masalah penolakan sosial secara bersamaan. Mendengar penjelasanmu, sepertinya konselor rehabilitasi tidak bisa bekerja sendirian, ya. Bebannya terdengar terlalu berat untuk dipikul satu orang. Kamu benar sekali, Alex. Inilah ciri khas lainnya. Konseling rehabilitasi itu kerjasama multidisiplin. Kita bicara soal kolaborasi dengan dokter, psikolog, pekerja sosial, bahkan keluarga. Jadi makanya seperti membentuk sebuah tim elit untuk membantu satu orang bangkit kembali. Ada yang menangani medisnya, ada yang sosialnya, dan ada yang psikologisnya. Tepat. Karena masalah yang dihadapi klien rehabilitasi biasanya menyentuh banyak aspek kehidupan. Kalau cuma satu sisi yang diperbaiki, kemungkinan untuk jatuh lagi akan sangat besar. Saya jadi berpikir, Robin, keterampilan apa sih yang harus dimiliki seorang konselor rehabilitasi? Pasti bukan cuma sekadar menjadi pendengar yang baik, kan? Tentu saja lebih dari itu. Mereka harus menguasai manajemen risiko, teknik stabilisasi emosi, dan pemahaman mendalam tentang trauma. Mereka juga harus paham soal relapse prevention atau pencegahan kekambuhan. Pencegahan kekambuhan itu kedengarannya sangat teknis. Apakah itu berarti mereka harus tahu pemicu-pemicu kecil yang bisa membuat klien drop lagi? Betul. Dan mereka juga harus punya kemampuan koordinasi yang luar biasa untuk menjembatani antara dokter, keluarga, dan mungkin tempat kerja atau sekolah si klien. Berarti konselor rehabilitasi ini semacam manager project untuk kehidupan seseorang yang sedang dibangun ulang, ya, Robin? Wah, saya suka istilah itu, Alex. Manager project kehidupan. Karena mereka memang merancang strategi agar klien bisa kembali produktif dan memiliki makna hidup lagi. Tapi, Robin, kalau kita bicara soal konseling sekolah lagi, bukankah mereka juga punya peran penting dalam mencegah siswa agar tidak sampai masuk ke tahap butuh rehabilitasi? Oh, sangat penting. Konselor sekolah adalah garda terdepan. Jika mereka bisa mendeteksi masalah sejak dini, mereka bisa mencegah krisis besar terjadi. Itu adalah nilai dari layanan preventif. Jadi, meskipun metodenya berbeda, tujuannya sebenarnya sama, ya, yaitu kesejahteraan psikologis individu tersebut. Persis. Keduanya ingin klien mencapai keberfungsian hidup yang optimal. Bedanya hanya pada titik mana mereka mulai mengintervensi dan seberapa dalam kerusakan yang harus diperbaiki. Saya jadi teringat diskusi antara dua konselor, Pak Arif dan Bu Rina. Pak Arif yang terbiasa di sekolah merasa sangat tercerahkan saat mendengar penjelasan Bu Rina tentang rehabilitasi. Iya, diskusi seperti itu sangat penting agar tidak ada gap antara konselor sekolah dan rehabilitasi. Kolaborasi mereka bisa membuat layanan bantuan jadi lebih berkesinambungan. Bayangkan jika seorang siswa yang butuh rehabilitasi mendapatkan dukungan yang tepat dari sekolahnya, karena konselor sekolahnya paham proses rehabilitasi. Itu akan sangat membantu proses pemulihan, kan? Sangat membantu, Alex. Seringkali proses pemulihan gagal karena saat klien kembali ke lingkungan asalnya, seperti sekolah, lingkungannya tidak siap mendukung. Benar juga. Jadi, rehabilitasi itu bukan cuma soal menyembuhkan orangnya di dalam ruangan tertutup, tapi juga menyiapkan panggung dunianya agar dia bisa tampil lagi. Itulah inti dari reintegrasi. Dan itu membutuhkan empati yang luar biasa besar dari semua pihak, bukan hanya dari konselornya saja. Robin, saya ingin menggali lebih dalam soal aspek vocational dalam counseling rehabilitasi. Kenapa itu dianggap sangat penting dalam proses pemulihan? Karena bekerja atau memiliki kesibukan yang produktif memberikan rasa harga diri pada manusia. Tanpa itu, seseorang akan merasa tidak berguna, dan itu adalah pemicu depresi yang besar. Jadi membantu seseorang mendapatkan pekerjaan kembali setelah kecelakaan hebat, misalnya. Itu adalah bagian dari tugas konselor rehabilitasi. Benar, mereka membantu klien menilai kembali kemampuan apa yang masih mereka miliki, atau melatih keterampilan baru yang sesuai dengan kondisi fisik atau mental mereka yang sekarang. Ini benar layanan yang komprehensif, ya. Saya mulai melihat bahwa counseling rehabilitasi ini adalah jembatan antara keputusasaan dan harapan baru. Kalimat yang indah, Alex. Dan jembatan itu harus dibangun dengan fondasi yang sangat kuat, karena beban emosional yang lewat di atasnya sangatlah berat. Bicara soal beban emosional, bagaimana counselor rehabilitasi menjaga kesehatan mental mereka sendiri? Menangani kasus trauma berat setiap hari pasti melelahkan. Itu tantangan nyata. Mereka harus memiliki resiliensi diri yang tinggi dan sistem pendukung yang baik. Seringkali mereka juga butuh supervisi untuk memproses emosi mereka sendiri. Ternyata menjadi pahlawan di balik layar pemulihan seseorang itu tidak mudah, ya.
Ada harga yang harus dibayar berupa energi emosional yang besar. Betul, tapi melihat seseorang yang tadinya hancur bisa kembali tersenyum dan menjalani hidup secara mandiri, itu adalah bayaran yang tidak ternilai bagi seorang konselor.